yang keempat. Dan Kiafwan langsungkan dari lapang utama kawasan Sport Center Kamang Baru. Kami ucapkan selamat menyaksikan. Kami akan laporkan jalannya pertandingan melalui laporan pandangan mata langsung dari tribun utama Sport Center Pralaga sore hari ini. Bola telah bergulir di lingkaran tengah, kali ini perebutan terjadi di sana. Nomor punggung 8 tadi Iit atau Rory tadi. Namun sayang bola telah keluar, menghasilkan lempar dalam saja bagi kesebelasan PSLA. Ganes umpan mengarah kepada Iit kali ini, kapten kesebelasan atau Rory dari maksud kami. Ada Genta di sana, pemain muda yang menempati pos sebagai bek kiri jantung pertahanan dari Kamang Selection ini. Mengambil lempar dalam PSLA. Baik tadi kerjasama diperagakan. Nomor punggung 2 Ganes, umpan kotak penalti. Sebuah intercept yang sangat baik tadi dilakukan oleh Yasril, menghalau bola meninggalkan daerahnya. Kembali selamat daerah pertahanan dari Kamang Selection. Genta kali ini pemain spesialis kidal yang dipercaya menempati pos sebagai bek kiri jantung pertahanan dari Kamang Selection. Kembali sebuah pelanggaran terjadi nampaknya mengakibatkan tendang bebas kali ini bagi kubu dari PSLA. Bola dihadapi oleh Yonda. Masih mengambil ancang-ancang Yonda, lakukan sudah. Direct langsung ke daerah pertahanan, namun sayang tadi Ulfi pemain berkostum 10 telah berdiri dalam posisi offset. Kembali mentak serangan dari PSLA. Menarik tempatnya Yonda kali ini ditempatkan sebagai gelandang breaker dari PSLA atau gelandang pemutus serangan. Kembali sebuah ancaman datang dari arah pertahanan dari Kamang Selection, namun sebuah penyelamat bisa tadi dilakukan. Mengakibatkan lempar galam saja bagi PSLA Lubu Ambacang. Nomor punggung 12 Boni kali ini akan mengambil lemparan. Ada Adit di sana, Negel dari maksudnya yang dituju. Namun di sana ada Yonda yang melakukan pengawalan perebutan terjadi kali ini antara Yonda dan Negel. Adit tadi datang membantu, masih dalam penguasaan Yonda. Umpan pendek mengarah menyisir kali ini, sebuah akselerasi kali ini dari sektor kanan pertahanan. Masih coba membongkar pertahanan nampaknya anak dari PSLA ini. Area kali ini gelandang mungil dan elegan dari Kamang Selection ini bekerja cukup baik nampaknya. Umpan terobosan Riga tadi yang dituju. Sebuah intercept yang sangat baik tadi dilakukan oleh Yayan tadi, menghentikan pergerakan dari Riga dan memutus laju sekulit pundar, mengagalkan serangan dari Kamang Selection. Atro kali ini ada Yayan di sana. Rebutan terjadi antara Angga, kapten kesebelasan It kali ini melebar ke sektor kanan. Ada Ulfi kali ini atau Rory dari maksud kami. Umpan mengarah, namun sebuah intercept yang baik tadi dilakukan oleh Yasri, memotong laju sekulit pundar. Adit kali ini perebutan dimenangkan oleh tenang kali ini area. Masih berputar menggilirkan John Ziegler, kapten kesebelasan Ridel yang dituju kali ini. Kembali ke tengah pada area, ada Adit di sana. Sangat baik ball position yang diperagakan para punggawa muda dari Kamang Selection. Meski masih dalam tekanan nampaknya. Play on kali ini masih Yanda kali ini mencari rekan Yanda, gagal dari umpan dari Yanda. Area umpan pendek kepada Atro ini, masih Atro sendirian. Kurang jelas kita apa maksud dari Atro tadi. Kembali bola gagal dikuasai Agung kali ini. Palang pintu atau orang terakhir jantung pertahanan dari kesebelasan Kamang Selection, pendek kerasang kapten John Zegler. Umpan direct maksudnya kepada Rebel. Gagal salah pengertian tadi Rebel. Bola kembali mampu dikuasai oleh para punggawa dari PSLA. Ulfi kali ini masih Ulfi mencari rekan, para siapa kali ini akan diberikan. Pendek kepada Yanda. Dan pada sore hari tentunya PSLA mewakili Kuanting yang mana rekan satu timnya sang juara bertahan Labora FC telah lebih dulu tersingkir dari turnamen ini. Yang mana Labora FC telah berturun dengan label juara bertahan di laga perdana kemarin berhasil ditumbangkan oleh Kalianten dengan skor telah 4-2. Tentunya ini satu perwakilan dari Kuanting yang ambil bagian dalam Pilkas Cup 2022 ini. Yang mana pada 2019 telah Labora keluar sebagai champion atau the winner di kala itu, Yonda dan kawan-kawan kala itu bergabung dengan Labora FC. Mungkinkah PSA mampu keluar sebagai pemenang, membawa keberuntungan dari para pembawa bola pada sore hari ini. Rebel menyisir dari sektor kanan pertahanan, 40 kotak penalti maksudnya. Ada Yayat di sebelah tenang Yonda kali ini.
Kembali Ulfi. Mencari rekan Ulfi, persiapan ini akan diberikan umpan direct langsung mengarah ke pertahanan penghulu berdiri di sana Erjun. Namun cukup tenang dari penjaga gawang muda Vigo mengamankan segelit bundar saja. Kembali gagal serangan yang dibangun anak-anak dari PSLA, anak asuh dari Bung Al Fajri ini. Kembali terjadi perebutan Ulfi kali ini. Kontrol bola Siena, umpan mengarah kali ini 209 Herjun yang dituju. Baik tadi, terlepas dari jantung pertahanan apa yang terjadi? Kenapa berdiri bebas kali ini? Sutik! Dan gol! Akhirnya nomor 8 Roy tadi berhasil merobek gawang oleh Vigo ini. Merubah skor 1-0 keunggulan dari PSLA di babak pertama. Berawal dari sebuah penyelot di depan gawang oleh Vigo ini. Akhirnya nomor punggung 8 Rory jadi berhasil mengkonversi menjadi gol dan berubah papan skor. Skorer. Panitia skorer. Panitia. Skorer. Baik, kembali kita laporkan dalam pertandingan. Sementara tertinggal anak-anak muda dari tuan rumah Kamang Selesen melalui gol dari Rory tadi. Agung kali ini pendek kerjasama dengan Yasril. Masih Yasril kontrol pada Adit, maksudnya gagal dari penguasaan bola dari Adit dan John Sigler di sana. Berikan umpan pendek kepada area, baik kali ini umpan daerah tadi maksudnya. Namun sayang tadi salah pengertian nampaknya antara area dan Ribel tadi. Ngasihkan lempar dalam saja bagi PSLA. Yayat kali ini kepada Yanda, kembali ke belakang lepas kepada Yayat. Bermain bola-bola pendek nampaknya para pemain dari PSLA. Sedikit coba menurunkan tempo pertandingan tentunya setelah timnya leading 1-0. Adit kali cukup baik, Negel yang terlepas dari ini, Negel jatuh pertahanan berbahaya. Apa yang terjadi? Sayang tadi. Hampir saja dari sebuah peluang, namun gagal tadi dimanfaatkan oleh Negel yang telah berdiri bebas tadi. Melahirkan tendang gawang saja bagi PSLA. Aksal kali ini penjaga gawang dari PSLA. 1-0 sementara keunggulan dari PSLA bagi anda para penyandul sepak bola yang berusaha bergabung bersama kami di lapangan Sport Center Kawang Baru ini. Laga baru berlangsung di babak pertama. Dan sementara PSLA Luang Bacang leading 1-0 melalui gol dari Rory nomor punggung 8. Kita kembali ke lapangan pertandingan, gagal kembali kontrol bola dari Akro. Ada nomor punggung 8 di sana. Rory, sang pencipta gol dari kesebelasan PSLA inilah Rory, yang turun dengan kostum 8 di laga pada sore hari ini. Angga kali ini kerjasama dengan Yonda, masih Yonda mencari rekan Yonda, lebar ke sektor kiri. Ulti yang dituju atau Herjun dari maksud kami. Gagal dari sebuah peluang, sebuah umpan crossing yang dilepaskan, namun masih gagal tadi. Negel kali ini lepas ke belakang, Anmol kembali kepada Negel. Masih bermain cukup tenang nampaknya meski tertinggal 0-1 pasukan dari Delalo kedua ini. Jauh ke depan, Adit di sana berdiri, ada Yonda di sana. Masih Adit nampaknya ditempel ketat oleh Angga tadi. Namun sayang, gagal dari penguasaan bola dari Adit mengakibatkan tendang bebas saja bagi kesebelasan PSLA di tepat di daerah pertahanan dari PSLA ini. Kembali duel terjadi antara Herjun dan Agung tadi yang berakibat kembali sebuah pelanggaran. Tentunya kembali sebuah peluang tercipta bagi PSLA untuk mengandalkan keunggulan melalui servis tendangan bebas. Kali ini bola dihadapi oleh sang kapten Ed. Kita nantikan tendang dari kaki sang kapten yang juga merangkap selaku jenderal lapangan tengah dari kesebelasan PSLA EEE. Masih mengambil ancang-ancang Ed. Angkat bola, kotak penalti yang dituju, lepas, namun sayang terperangkap offside dari Herjun tadi. Melahirkan tendang gawang saja bagi kesebelasan Kamang Selesen. Bola dihadapi penjaga gawang muda Vigo. Lakukan sudah tinggi melambung bola kali. Ada Ulfi di sana.
Masih Yupi, ditempel ketat oleh Yasril nampaknya di sebagian bayang-bayang pergerakan dari Yupi. Masih coba menyisir ke belakang pendek mengarah ke nomor punggung 2, ada Ganes di sana. Umpan crossing kotak penalti. Namun kembali berhasil digagalkan oleh Yasril tadi. Sebuah tindakan penyelamatan sudah dilakukan Yasril untuk mengamankan daerah pertahanannya. Masih 1-0 sementara memimpin Ed dan kawan-kawan dari PSLA di babak pertama bagi pecandu sepak bola yang baru saja bergabung di sore hari ini. Detik tendangan penjuru kali ini bola dihadapi oleh Ulfi atau Yuki, masuk kami lakukan sudah berdiri bebas kali di syuting. Gagal tadi upaya sebuah syuting yang dilepaskan oleh Ulfi tadi yang belum membuahkan hasil nampaknya. Tendang gawang Yasril lakukan sudah, melambung tinggi datangnya bola, kok duel terjadi di sana. Ada Genta kali ini. Apa yang terjadi nampaknya sedikit gangguan yang dialami oleh Yupi. Dan juga kami informasikan bagi Anda segenap pecandu dan pecinta sepak bola untuk laga besok sore jangan sampai terlewatkan. Dua raksasa sepak bola akan saling berhadapan besok sore antara Ordas Tab Sungai Tambang FC akan menghadapi PSSD Kabupaten Dharmasraya. Jadi besok sore jangan sampai terlewatkan laga big match antara Ordas Tab kontra PSSD Dharmasraya besok sore di tempat yang sama dan jam yang sama. Yang mana seperti biasa kekuatan Ordas Tab besok sore kembali akan diisi oleh para penggawa-penggawa yang tidak asing lagi tentunya bagi Anda segenap pecandu sepak bola yang akan berhadapan dengan PSSD Dharmasraya besok sore, jangan sampai terlewatkan. Kita kembali ke lapangan pertandingan, kembali sebuah crossing kotak penalti kali ini. Herjun berdiri juga di sana, ditempel ketat oleh sang penjaga gawang. Melut tadi, gagal dia memanfaatkan oleh Herjun. Tadi sebuah skema serangan balik kepada bangun anak-anak dari Carbon Selection. Gagal tadi. Sebuah umpan dari Akro tadi. Kembali PSLA membangun serangan jelas kali ini. Terperangkap offset tadi kita saksikan. Rory tadi. John Sigler kali ini. Kembali salah umpan John. Hit kali ini. Iya. Kita saksikan terlepas di sana nomor 10 Ulfi yang masih coba mengamankan sekulit bundar, mencari rekan siapa kali ini diberikan, dibayang-bayangi oleh Anmol coba melakukan akselerasi penetrasi kotak penalti, namun berhasil diblok oleh Agung. Kembali hanya melahirkan servis tendangan penjuru, dia kali tepat berada di sisi kanan jala gawang yang dikawal oleh Tigo ini. Mungkinkah akan kembali tercipta gol melalui servis tendangan penjuru kali ini? Tentunya sama-sama kita nantikan. Jadi untuk besok sore kembali kami ingatkan yang sampai terlewatkan laga yang tak kalah menarik yang sangat dinantikan oleh segenap publik sepak bola besok sore antara Ordas Tab Sungai Tambang kontra PSSD Dharmasraya. Tenang telah dilakukan, Herjun berdiri di sana. Namun sayang sedikit terlambat tadi Yayan nampaknya. Mencobakan tendang gawang saja bagi tuan rumah Carbon Selection di April kali ini. Kerjasama pendek dengan Genta. Belum kita lihat aksi-aksi dari Genta melakukan overlap dengan spesialis kidal ini. Arya kali ini baik kembali umpan namun bola telah meninggalkan arena pertandingan. Nantikan lempar galang saja. Lepas ke belakang ada Yasril di sana. Kembali kepada Arya, sangat baik ini penguasaan bola dari Arya. Kembali Agung, Arya, Genta kali ini. Riedel yang dituju. Masih mencari rekan, gagal dari umpan dari Riedel.
Kembali melahirkan lempar galam saja bagi tuan rumah. Genta lakukan sudah. Ziegler yang dituju kembali kepada Genta. Kali ini mencari rekan. Siapa akan diberikan ke tengah. Ada Adit di sana. John. Masih terjadi perebutan di daerah pertahanan dari kesebelasan tuan rumah. Yupi. Ada Yasril di sana. Sebuah intercept saja dilakukan oleh Yasril dari memotong laju sebelah bentar. Coba menyelamatkan daerah pertahanannya tentunya. Sekali kami ucapkan ungkapan terima kasih kami kepada segenap jajaran sponsor kami yang telah banyak membantu dalam kegiatan Pilkas Cup 2022 ini, yang telah memberikan kontribusi yang berarti tentunya bagi panitia penyelenggara dalam gelaran Pilkas Cup 2022 ini. Ada Putra Sungkal 55, pimpinan Aldo, Dodi Servis dan Cucian Simpang Kamang, Ude Sukses dan CP Sukses Kamang dan CP 6 Jombang, Nisam Hanif Kamang, Anpas Pasar Kamang, CP Nela Group Simpang Kamang, UD Triputro Kamang Makmur, PT Bina Pratama Sakato Jaya, CP Karya Wilda Sungai Tambang, Amruwana Telabang Sakti, Karunia Ilahi Telabang Sakti, CP Kurnia Baru, penangkar bibit sawit beralamat di Kamang Abadi atau tim P6, Toko Rara Bangunan Sungai Tambang, CP Nurul Putri Kamang, Riva Seluler Pasar Kamang, Kamaru Travel Kamang, Andre Mitsubishi Sunyananse, PT Perolisin Bintang Mulia, Jopanda Group Air Amo, Bengkel Las Kamang Teknik, Toko Bangunan Gembira Baru, KUD Kamang, SPBU Batanggring, Mainjun Padang Taro, Depon Bersaudara, Depot Air Minum Berkah Simpang Kamang, UD Berkah Bersama Sawit dan UD Fan Sawit Kamang, CT Nurseri Abkasido juga salah satu penangkar bibit tersensi dari PPKS yang beralamat di Kamang Makmur. Lencana Farm Galoga, peternakan sapi juga sapi untuk korban dan akikah ini beralamat di Galoga, pimpinan dari Fadli ini, serta Subirman Datuk Sajo dan Tunas Muda juga pembibitan yang beralamat di Dusun Moran Kamang. Sekali lagi terima kasih atas atensi dan kontribusi dari segenap sponsor kami yang telah membantu gelaran Pilkas Cup 2022 ini. Kita kembali ke lapangan pertandingan. Kembali sebuah peluang dimiliki oleh PSLA. Kali ini melihat tenang penyeru lakukan sudah angkat bola kecil dekat dengan arah berbahaya. Namun kali ini mampu diamankan oleh Vigo. Masih belum berubah kedudukan. Skor sementara masih dipimpin oleh PSLA dengan skor 1-0. Terlepas kali ini Ribel, namun gagal dari kontrol bola dari Ribel. Dipaksa bermain bertahan. Kita lihat pasukan dari Kamang Selatan di babak yang pertama ini. Kita saksikan nyaris hanya menyisakan Ribel di daerah lini serang. Sebuah tendangan dari Anmol kali ini, namun bola telah meninggalkan arena pertandingan. Menghasilkan lempar garam saja bagi PSLA. Body kali ini akan mengambil lemparan. Lakukan sudah. Ada Yayan di sana. Baik kali ini Yayan melebar kepada Yuki, maksudnya intervensi yang sangat baik dipotong tadi oleh Genta. Sebuah umpan terobosan mengarah kepada Ribel, berdiri sekali ini Ribel di jantung pertahanan. Sebuah sliding tag tadi dilakukan oleh Ganes tadi mengamankan daerah pertahanannya. Kembali selamat nampaknya daerah pertahanan dari PSLA. Yonda kali ini pemain yang biasanya berposisi sebagai center back ini kali ini nampaknya bermain sedikit sebagai gelandang breaker. Kembali kali ini nomor 8 Rory sampai cipta gol dari kesebelasan PSLA. Genta kali baik sekali kerjasama antara Genta dan Adit tadi. Kembali terjadi perebutan di lingkaran tengah. It kali ini melebar kepada Yuki. Masih Yuki. Sebuah umpan terobosan dari masuknya, namun dibaca dengan baik tadi oleh Agung. Play on. Baik sekali sebuah umpan terukur ini membuatkan lebar lapangan. Ada Ribel di sana. Masih coba dibayang-bayangi oleh Ganes nampak pergerakan dari Ribel. Umpan ke tengah, ada Negel di sana. Terlambat tadi Negel. Area kali ini jenderal lapangan tengah dari Kamang Selatan gagal dari penguasaan bola dari area. Yupi Rory kali ini.
Masih Rory berputar mencari rekan, siapa kali yang akan diberikan. Umpan terobosan kali ini mengarah kepada Yupi, masih kotak penalti berbahaya, sebuah ancaman kali ini jantung pertahanan. Play on. Kembali area kali ini pendek saja kepada John Ziegler. Rigel kembali yang dituju kali ini. Kembali kalah dari perebutan Rigel nampaknya. Erjun baik tadi. Pengamanan yang dilakukan oleh Yasril tadi. Menghasilkan lempar garam saja bagi PSLA. Bola dihadapi oleh Ganes dan kita saksikan salah satu punggawa dari Kamang Selatan terkapar di tengah lapangan. Rigel nampaknya yang harus mendapat rawatan dari tim medis. Bisa simpan ya. Jadi kembali kami informasikan untuk besok sore yang sampai dilewatkan. Kembali disaksikan laga dalam partai Big Match besok sore antara Ordam Sini Tambang kontra PSSD Darmasraya. Besok sore di tempat yang sama dan jam yang sama. Jam 20 ini. Jadi kembali kita ramaikan besok sore. Dia pasti jam 30. Kita saksikan masih membuka Rigel untuk melanjutkan sisa pertandingan. Tolong panitia di tandu ke sisi lapangan. Tandu. Mohon perhatian wasit. Pergantian pemain dari Kamang. Keluar Rigel nomor 77 masuk Alif nomor punggung 7. Terpaksa diparkir nampaknya. Rigel telah mengalami cedera di engkel kanannya. Erjun kali ini coba melewati, sudah menyisakan Agung di jantung pertahanan, gagal tadi melewati Agung. John Ziegler kali ini ada area di sana, kerjasama pendek ada Adit. Negel dari yang dituju maksudnya ada Yayan di sana yang melakukan penyelamatan, memotong laju sulit bundar. Duel kali ini terjadi di lingkaran tengah antara Boni dan Negel tadi. Kembali berakibat tendang bebas bagi kesebelasan PSLA. Bola dihadapi oleh Boni kali ini. Masih mencari rekan nampaknya. 1, 2, dan 3 pemain PSLA telah berada di dalam daerah kotak 16 menunggu tendangan. Berhasil diselamatkan tadi. Duel kali ini antara John Ziegler dan Rory di lingkaran tengah. Gagal tadi dimenangkan oleh Rory. Baik dari Alif. Pemain pengganti dia Pak. Yang kedua ini umpan kurang jelas kita. Terlalu laju dari umpan yang dilepaskan Alif. Kembali kali ini PSLA membangun serangan melalui kaki sang kapten yang juga merupakan sekaligus jenderal lapangan tengah dari kesebelasan PSLA Iit ini. Gagal penguasaan bola dari ada Negel syuting untuk gawang. Sebuah upaya percobaan dari seorang Negel yang masih menyamping rupanya di sisi kanan. Jalan gawang dikawal oleh Aksal ini. Ganes kali ini. Ada John di sana. Kembali yang melahirkan lempar galam saja bagi PSLA Luang Bacang. Nomor punggung 17 Yupi kali ini akan mengambil lemparan. Lakukan sudah Rory yang tuju coba dibayangi oleh John tadi. Iit kali ini kapten kesebelasan. Kembali kesalahan dilakukan oleh Iit, ada Negel di sana. Terlambat tadi pergerakan dari Iit. Termasuk tadi mencuri bola dari kaki Negel, namun sedikit terlambat tadi. Mengakibatkan tendang bebas kembali bagi kesebelasan tuan rumah. Bola dihadapi oleh John Ziegler, kapten kesebelasan. Tendang telah lakukan lambung tinggi, gentar maksudnya tadi yang dituju. Ada Ganes tadi memotong sekulit bundar. Adu sprint dari antara Alif dan Yupi nampaknya di sisi kiri pertahanan, coba masih dibayangi oleh Alif. Dan apa yang terjadi? Sebuah gangguan tadi nampaknya coba dilakukan oleh Alif, berakibat tendang bebas kali ini bagi kesebelasan PSLA. Nomor punggung 2.
Ganesh nampaknya atau Yupi akan mengambil servis tendangan bebas kali ini. Dan kita saksikan di kotak penalti 1, 2, 3, 4 pemain dari PSA menunggu umpan di sana. Dan bila asisten wasit tadi telah mengangkat bendera pertanda tadi salah satu penggawa PSA telah berdiri dalam posisi offset. Kembaliannya berakibat tendang bebas saja bagi kesebelasan tuan rumah. Lakukan sudah Genta kali ini, kontrol sejenak. Genta masih mencari rekan saja bakal diberikan back pass ke belakang. Yasril yang tuju. Terlalu berani terlihat dari Yasril. Alif kali ini masih berputar mencari rekan. Pendek kepada Arya. Kembali umpan kepada Alif. Sebuah umpan kepada Atro yang dituju kali ini, namun gagal nampaknya dijangkau oleh Atro. Kembali ke belakang kepada Yayan. Terlalu tangguh nampaknya duet center back Yayan dan Angga ini untuk dilewati. Lepas dari kawan perangkap pusat kali ini Negel di kampung pertahanan, namun sayang hanya melahirkan servis tendangan penjuru saja. Oh maaf, nampaknya wasit menyatakan tendang gawang. Hasilkan tendang gawang saja bagi PSLA. Bola dihadapi oleh sang penjaga gawang Aksal. Masih jadi perebutan antara Alif. Baik tadi, namun sayang terbaca dengan baik oleh Ganesh tadi maksud dari Alif. Arya tadi gagal penguasaan bola. Umpan mengarah kali ini. Ada Yasril di sana. Dipotong dengan baik tadi Agung. Berakibat pelanggaran tendang bebas untuk tuan rumah telah dilakukan. John kepada Alif maksudnya, coba adu sprint dengan Yayan berdiri di sana, coba membayangkan pergerakan dari Alif ini. Sebuah akselerasi tadi coba melewati namun gagal nampaknya. Wasit nyatakan handsball tadi yang dilakukan oleh Yayan. Kurang jelas kita dari kejauhan. Nampaknya wasit menunjuk handsball tadi yang dilakukan oleh Yayan berakibat sebuah peluang tentunya bagi John dan kawan-kawan melalui servis tendangan bebas dari jarak yang cukup menguntungkan. Nampaknya berada tipis di luar kotak 16 pertahanan dari PSLA ini. Berada di rusuk kanan jarak gawang dari Aksal ini. Membuka John Ziegler, memperdaya sang penjaga gawang sekaligus menyamakan skor di penghujung babak yang pertama ini. Sama-sama diterhentikan. 3 orang penggawa dari PSA coba melakukan pagar betis. John Ziegler mengarah langsung ke belakang gawang. Ditip dengan sempurna tadi oleh Aksal. Sebuah tendang keras dari kaki John tadi. Tak mau ambil resiko dari Aksal tadi, hanya melakukan tip saja. Yasril, Arya yang dituju. Kembali gagal kontrol bola dari Arya. Ada Yanda di sana. Sebuah umpan terupas maksudnya kepada Herjun. Ada Yasril. Kontrolnya pendek kepada Genta kali ini. Masih Genta. Siapa yang akan diberikan kerjasama dengan Arya. Kembali gagal penguasaan bola dari Arya. Yasril. Tenang kali ini Yasril. Umpan mengarah. Genta yang dituju. Masih Genta. Sebuah umpan terobos kepada Negel maksudnya. 2 orang dulu menempel pergerakan. Sebuah kerjasama yang baik dari antara Angga dan Yayan tadi dalam melindungi pergerakan bola dari Negel tadi. Pendek kepada Genta kali ini. Masih Genta. Siapa yang akan diberikan, melebar kepada Alif. Handsball tadi berakibat tendang bebas kembali bagi PSLA. Bola dihadapi oleh Yanda kali ini. Kita nantikan tendangan dari Ganesh nampaknya yang akan mengambil tendangan. Ganesh lakukan sudah.
Lepas dari kawalan perangkap disaksikan. Namun sayang terlambat tadi nomor punggung 10 Olpi tadi. Kali ini bola dalam penguasaan Vigo, penjaga gawang dari tuan rumah Kamang selesai melakukan sudah Anmol yang dituju ada Adit di sana. Gagal, masih jadi perebutan di lingkaran tengah. Kembali Sekulit Bundar telah meninggalkan arena pertandingan. Berakibat lempar dalam saja. Lakukan sudah Rory kembali ke belakang. Ada Yanda berdiri bebas kali ini. Yanda mencari rekan, sebuah umpan berubah dari maksudnya, namun terbaca yang baik oleh Agung. Sebuah skema serang balik kali ini coba dibangun anak-anak dari Kamang Selatan melalui kaki Alif kali ini coba gardu sprint dengan Ganes kali ini. Sebuah sliding tag kembali menggagalkan upaya serangan melalui kaki Alif tadi. Kembaliannya berakibat lempar dalam saja bagi kesebelasan dari Kamang Selatan. Telah lakukan, namun sayang gagal dari kontrol bola dari area. Baik kali ini sebuah body charge yang sedikit nakal dari Adit tadi berakibat pelanggaran dan menghasilkan kembali tenang bebas di daerah pertahanan dari PSLA. Lakukan sudah Rory kali ini masih berputar. Rory mencari rekan melebar ke sektor kiri. Ada Ganes di sana. Body masuk kami. Sebuah umpan terobosan ke kotak penalti tadi, namun gagal diantisipasi dengan baik tadi oleh Herjun. Memanfaatkan lebar lapangan nampaknya. Ada Yanda kali ini berdiri bebas Yanda. Erjun yang menuju lepas di kolam perangkap. Erjun berbahaya kali sebuah ancaman jantung pertahanan. Apa yang terjadi? Semua kembali kali ini dan kita nantikan keputusan dari sang wasit. Iya, dari lop ya. Sebuah tendangan keras tadi yang gagal diantisipasi dari nampaknya. Nampaknya wasit menunjuk titik putih. Berakibat kemenangan penalti dan pada sebuah upaya penyelamatan yang dilakukan tadi. Herjun nampaknya akan mengeksekusi tendangan kali ini. Buka Herjun memperdaya Vigo, penjaga gawang muda dari kesebelasan Kamang Selatan ditantikan. Mengambil ancang-ancang Herjun. Dan berhasil menempatkan bola ke sisi kanan gawang dan menjadikan keunggulan 2-0 untuk keunggulan PSLA di babak pertama. Yang mana dari gol pembuka diciptakan oleh Rory nomor 8 dan gol kedua Herjun melalui titik putih melengkapkan kemenangan PSA 2-0 di penghujung babak yang pertama ini. Masih terbuka peluang tentunya bagi anak-anak muda dari Kamang Selatan untuk menyamakan skor atau bahkan membalikkan keadaan. John kali ini melebar kepada Genta. Area tenang kali ini, area masih berputar mencari rekan. Para siapa kali akan diberikan umpan mengarah kepada Alif kali ini. Sudah Alif. Pro yang tuju, kok duel terjadi di sana, gagal tadi. Rebutan bola kembali menangkap oleh Yayan. Palang pintu atau orang terakhir di jantung pertahanan dari PSLA ini yang bekerja cukup baik dan banyak dalam mengawal jantung pertahanan di laga pada sore hari ini. Kembali sebuah upaya tadi melakukan ulti yang tadi terbaca dengan baik oleh Vigo. Kamang B. Kembali kali ini Alif. Sebuah akselerasi kali ini dilakukan oleh Alif. Kita saksikan tadi sebuah sliding tag yang terlambat dari Yayan. Kartu kuning diberikan oleh wasit Suatman Tume yang memimpin laga pada sore hari ini.
Kita nantikan keputusan dari sang wasit. Nampaknya wasit nyatakan berada tipis di luar kotak 16 pertahanan dari PSLA. Sebuah upaya penyelamatan dilakukan oleh Yayan ini melalui sebuah sliding tackle yang terlambat tadi, berakibat tendangan bebas kali ini bagi kesebelasan dari Kamang Selesen atau Kamang D ini. Kita hentikan, mampukah Negel ataupun John Sigler menyama atau memperkecil ketertinggalan melalui servis tendangan bebas. 1, 2, 3, 4, dan 5 punggawa dari PSA Aco melakukan pagar betis. Negel mengambil ancang-ancang, lakukan, sudah mengarah. Sayang tadi masih mampu ditip nampaknya oleh sang penjaga gawang Aksal. Penyelamat terjadi lakukan Rory menghalau bola jauh meninggalkan daerahnya. Ada Yasril di jantung pertahanan. Baik tadi penguasaan bola dari Genta. Ke tengah dia ada Anmol di sana. Adit kali ini kembali ke belakang, pendek Anmol. Kerjasama yang cukup baik kali ini coba diperagakan oleh para bintang muda dari Kamang ini. Sebuah trupas, namun lebih dekat kali ini kepada pangkuan penjaga gawang Aksal. Kembali mentah serangan yang dibangun oleh Kamang Selection. Dan akhirnya wasit telah meniup peluit pertanda berakhirnya pertandingan di kick-off babak yang pertama laga penyisian hari yang keempat antara PSLA Lubuan Bacan kontra Kamang B atau Kamang Selection, yang mana hasil akhir jelang turun minum ini berhasil leading pasukan dari Al Fajri ini dengan gol 2 dan Kamang 0, yang mana tadi gol dicipta oleh Rory dan Herjun. Mungkin dari babak yang kedua nanti tuan rumah mampu membalikkan keadaan atau bahkan Iit dan kawan-kawan dari PSLA yang akan terus menambah pundi-pundi golnya dan keluar dengan sebagai pemenang di laga ini. Menarik menantikan hasil akhir pada laga sore hari ini. Dan juga kembali kami ingatkan untuk besok sore jangan sampai lewatkan. Kembali kita ramaikan lapang utama Sport Center ini menyaksikan laga antara Ortastat Sini Tambang kontra PSSD Darmas Raya, yang mana ini merupakan sebuah gelaran rutin dari Pelkas Kamang yang sempat terhenti selama 2 tahun karena dihantam badai pandemi, dan tahun ini kembali digelar, yang didukung oleh sederet sponsor yang namanya terpajang di sisi lapangan. Ada Putra Sungkan 55, pimpinan dari Aldo, Dodi Servis dan Cucian Simpang Kamang, UD dan CP Sukses Kamang, jual beli TBS dan juga usaha Pertasop, pimpinan Yon Rawayon ini, CP Nanjumbang Kamang, Nissan Hanif Kamang, Anfas Pasar Kamang, CP Nela Group Simpang Kamang, UD Triputro jual beli sawit Kamang Makmur, PT Bina Pratama Sakato Jaya, CP Karya Wilda Sungai Tambang, Amberwana Telabang Sakti, Karunia Ilahi Telabang Sakti, CP Kurnia Baru penangkar bibit sawit terpercaya beralamat di Kamang Abadi atau Timpe 6. Toko Rara Bangunan Sungai Tambang, CP Nurul Putri, supplier dari PT Bina, Riva Seluler Pasar Kamang, Kamaru Travel Kamang, Andre Mitsubishi Sungai Lansek. Salah satu sales pemesanan mobil merek Mitsubishi, Anda bisa menghubungi nomor yang tertera di papannya. PT Perodisian Bintang Mulia, Jovanda Group Air Amo, Bengkel Las Kamang Teknik, dan Toko Gembira Baru. KUD Kamang, SPBU Batanggring, Deplon Bersaudara, Mencun Padantaro, Depot Air Minum Berkah Simpang Kamang, UD Berkah Bersama Sawit dan UD Fan Sawit Kamang, CP Nur Seri Apkasindo Kamang Makmur, juga satu penangkar benih terpercaya. PT Iwan Perdana Mandiri, Lencana Farm Galoga, satu peternakan sapi di Jorong Galoga. Sugerman Datuk Swajo dan Tunas Muda pendidikan beralamat di Dusun Moran, Jorong Kamang. Itu dari deretan nama-nama sponsor. Sekali lagi mengucap terima kasih atas atensi dan kontribusi dari semua pihak yang telah ikut ambil bagian dalam kegiatan Pelkas Cup 2022 ini. Baik penonton dan pecinta sepak bola, kita nantikan jalannya pertandingan babak yang kedua.
Oh, bisa pintar. Jangan sakit ya. Tapi mau sakit orang tua. Ini apa ini? Ojo sakitnya. Tapi kamu mau ada. Oke, para penonton yang pecinta sepak bola, kembali kita layangkan pandangan mata kita menuju ke lapang hijau guna menyaksikan pertandingan di babak yang kedua. Laga partai penyisian hari yang keempat antara bintang-bintang muda Kamang yang tergabung dalam Kamang Selatan menghadapi PSLA Lubuang Bajang. Gimana jalan turun minum ini Yanda dan kawan-kawan dari PSLA unggul 2-0 melalui gol dari Rory dan Herjun tadi. Mungkin dari babak yang kedua ini Arya dan kawan-kawan dari Kamang Selatan mampu menyamakan skor atau mengalihkan keadaan, atau bahkan PSLA yang akan melenggang ke partai berdelapan besar atau perempat final Tugas Cup 2020. Menarik, kita hentikan. Dan juga kami ingatkan kembali untuk jadwal besok sore. Kembali kita akan mementaskan laga penyisian hari yang kelima besok sore antara Orkestra Sungai Tambang, salah satu tim elit yang ambil bagian di turnamen ini, akan berhadapan dengan PSSB Kabupaten Darmasraya besok sore di tempat yang sama dan jam yang sama. Yang mana menurut kabar dari lansir sang Presiden Klub Bung Haris, Orkestra akan memboyong sederet pemain bintang dari XKS Tiga Naga yang akan mengisi line up, dan juga diisi oleh anak dari Semen Padang yang akan mengisi line up dari Orkestra di laga besok sore menghadapi PSSD Darmasraya. Sedangkan PSSD Darmasraya menurut informasi yang kami terima akan diisi oleh para penggawa-penggawa yang datang dari Persepak Payakumbuh, Balak dan kawan-kawan yang akan turun mengisi line up dari PSSD Darmasraya pada laga besok sore. Jadi jangan sampai terlewatkan. Baiklah, saksikan kedua kesebelasan telah kembali masuk ke arena pertandingan kali ini. PSLA berada tepat di sisi kanan tribun, tempat kami melaporkan pandangan mata dengan kostum putih-putih, dan tuan rumah Kamang B atau Kamang Selatan berada tepat di sisi kiri tribun, kami melaporkan pandangan mata dengan kostum marun-marun. Kita saksikan Sukulit Bundar telah kembali berada di lingkaran tengah, bola dihadapi oleh striker dari tuan rumah Afro. Ayo PSLA. Kita nantikan detik-detik awal babak yang kedua. Telah dilakukan kembali dari lapang utama Sport Center Kamang Baru. Kami mengucapkan selamat menyaksikan laga penyisian babak yang kedua. Telah berlangsung tadi. Anmol dari lakukan selamat saja. Yayan ketengah kepada Kapten Ip. Ada Yanda di sana kepada Rory, kali ini berdiri ke Rory, ditempel ketat oleh Adit. Langsung mengambil inisiatif menyerang nampaknya para pasukan dari PSLA Lubuang Bajang.
Tanunawa. Kembali terjadi perebutan, kali ini ada Negel menenangkan perebutan dengan Rory tadi. Akro. Sebuah umpan terobosan mengarah kepada Negel di jantung pertahanan. Masih menyisakan Angga di sana melakukan pengawalan, menembus support dari second line nampaknya tadi, namun gagal penguasaan dari Negel. Kali ini kembali Akro, umpan kerjasama pendek dengan Negel. Ada area di sana melakukan akselerasi dan jelas tadi Negel terlebih dahulu telah berada dalam posisi offset. Ulun udah. Pas lagi pera. Tengok lah streaming ya. Masih akan tenang bebas saja. Yanda kali ini masih Yanda berputar mencari rekan. Dah. Dibaca dengan baik oleh Yasril. Herjun kali ini di jantung pertahanan. Gagal penguasaan bola dari Herjun. Bola kembali mampu direbut oleh anak-anak dari Kamang B. Ada Arya di sana. Lebar pendek kepada Genta. Ada Alif yang dituju. Berhadapan dengan Ganes di sana. Dan kita saksikan langit mendung mulai memayungi lapang utama kita. Tentunya kita berharap dan berdoa semoga hujan tidak turun jelang laga ini berakhir agar kita bisa tetap menikmati jalannya pertandingan pada sore hari ini. Saksikan di tengah lapangan kembali salah satu punggawa dari Kamang B mengalami sedikit gangguan nampaknya. Adit nampaknya telah kembali berdiri. Bola berplay kali ini. Tendang gawang dari Aksal, lakukan sudah, tinggi melambung bola. Ada Arya di sana, pendek ke belakang kepada rekannya Genta, kembali kepada Alif maksudnya, dipotong dengan baik oleh Ganes. Masih Ganes kali ini kuasai bola. Umpan mengarah kepada Yupi. Masih berputar Yupi ke belakang lagi kepada rekannya Ganes. Coba membongkar pertahanan nampaknya. Kembali mengurung kali ini anak-anak dari PSLA. Ada Yanda melebar ke sektor kiri. Rory atau nomor 10 berdiri di sana. Ulfi tadi. Masih 2-0 sementara leading It dan kawan-kawan dari PSLA memasuki pertandingan babak yang kedua ini. Tentunya masih terbuka peluang bagi pasukan dari Lalo Ketua, John dan kawan-kawan untuk menyamai skor. Namun tentunya apapun bisa terjadi di lapang hijau pada sore hari ini. Yanda kali ini, masih Yanda, kerjasama pendek ini nomor punggung 12. Boni jadi maksud kami, Yayan. Adit. Alif tadi maksudnya yang dituju. Ada Angga menyisakan di sana. Pemain bertahan dari kesebelasan PSLA ini melakukan penyelamat sejak It pas belakang kepada Yayat. Ada Negel di sana tadi coba membayangi. Boni kali ini. Masih Boni mencari rekan. Umpan mengarah kali ini kepada Ulfi. Coba dibayang-bayangi oleh Anmol. Gagal dari penguasaan bola dari Ulfi. Kurang jelas kita apa maksud dari Yanda tadi coba memanfaatkan lebar lapangan, namun sayang tidak ada rekannya di sana. Genta pendek kerjasama dengan Alif. Ada John Sigler kapten kesebelasan. Umpan direct langsung mengarah kepada Negel maksudnya, namun dibaca dengan baik tadi oleh Yayan. Kurang jelas kita apa maksud dari Pro. Kembali sebuah umpan diagonal kali ini mengarah ke sektor kiri. Ada Ulfi di sana, duel kali ini dengan Anmol. Sebuah sliding tag saja dilakukan Anmol tadi mengamankan wilayahnya. Kembali selamatlah daerah pertahanan dari tuan rumah Kamang B ini.
Jadi untuk besok sore kembali sama-sama kita ramaikan lapang utama Sport Center ini untuk menyaksikan laga partai big match antara Ornatab Semetambang akan berhadapan dengan PSSD Kabupaten Darmasraya. Kita kembali ke lapang pertandingan, sebuah servis tendangan penjuru kali ini dipikul oleh PSS Alat sudah ke yang jauh kan heading dan gol. Yayan yang telah berdiri bebas tadi tidak menyiapkan peluang nampaknya. Melalui sebuah heading yang terukur dari Yayan tadi kembali merobek jarak gawang dari Vigo ini menambah keunggulan PSLA 3-0 atas Kamang B di babak kedua. Semakin menemui jalan terjal tentunya anak-anak muda dari Kamang ini. Dalam papan skor menunjukkan angka kosong untuk Kamang dan PSLA 3. Tentunya butuh sedikit sentuhan keajaiban untuk membalikan keadaan di waktu babak yang kedua ini. Lagi-lagi terus menekan nampaknya anak-anak dari PSLA penting dulu gawang. Namun kali ini menyamping nampaknya di sisi kiri gawang ini oleh Vigo ini. Mohon perhatian wasit. Pergantian pemain dari tuan rumah. Keluar John nomor punggung 11 masuk Tony nomor punggung 23. Keluar Arya nomor punggung 17 masuk Hasbi nomor punggung 21. Dua pergantian pemain dilakukan nampaknya di penghujung babak yang kedua ini. Baik, kembali pertandingan dilanjutkan. Tenang gawang kali ini akan dilakukan oleh Vigo atau Agung yang berdiri di sana. Telah dilakukan kepada pemain yang baru masuk Tony tadi. Belum mengendorkan serangan nampaknya anak PSLA ini terus memperbabir jantung pertahanan. Setelah timnya leading 3-0 sampai jauh ini, Herjun kali ini berdiri di jantung pertahanan. Sebuah penyelamatan dari lakukan Yasril. Yanda kali ini ke belakang kepada Ganes. Iit, kapten kesebelasan. Ada Boni di sana. Namun kembali sebuah penyelamatan sudah dilakukan. Masukkan lempar galam kali ini bagi kesebelasan PSLA Luang Bacang Herjun. Sebuah upaya penyelamatan tadi yang dilakukan oleh Agung, center back atau orang terakhir di jantung pertahanan dari Kamang Selection ini, yang jatuh bangun nampaknya mengawal lini pertahanan dari Kamang di laga pada sore hari ini. Masukkan tendang bebas kembali bagi tuan rumah Yasril. Telah lakukan Yasril, Negel yang dituju. Bukan kepada Hasbi maksudnya, berdiri lewat kali ini Hasbi, sebuah peluang tentunya kepada Akru. Masih membantu ini. Namun kembali terperangkap offset nampaknya Hasbi tadi. Sebuah peluang yang terbuang begitu saja. Boni kali ini masih Boni mencarirkan Rupi dari maksudnya yang dituju. Ada Hasbi di sana, pendek kepada Tony. Masih Tony kontrol bola. Mohon perhatian wasit. Pergantian pemain dari PSLA, keluar It nomor punggung 16, masuk Yanda nomor punggung 11. Hai, kita godok aja nih gini kan. Oh ya, ini kapten nih. Kembali terjadi pergantian pemain dari PSLA. Kapten. Dan juga pergantian pemain dari Kamang. Keluar Adit nomor punggung 10, masuk Yordi nomor punggung 37. Baik, kembali pertandingan lanjutkan. Tentang telah dilakukan kali ini mengarah ke daerah pertahanan. Ada Genta di sana. Sapu bersih sudah dilakukan Ganes tadi.
menyelamatkan daerahnya. Ada Yasril terjebak nampaknya. Yasril Herjun yang itu juga berdiri berkali lakukan akselerasi sebuah umpan cross kotak penalti berdiri dan shooting melawan dan gol. Kembali bergetar kali ini Yonda nomor 9 yang turun mencatatkan namanya di papan skor, menambah keunggulan dari PSLA 4 dan Gaman 0 di sisa waktu babak yang kedua ini. Pesta gol nampaknya PSLA di laga pada sore ini. Tepat skor telah menunjukkan angka 4 untuk PSLA dan 0 Kamang di babak yang kedua ini. Genta kali ini pendek kerjasama dengan Alif. Masih Alif ke belakang kepada Tony. Masih bermain cukup tenang nampaknya anak-anak dari tuan rumah. Alif kali ini coba menyisir, gagal dari penguasaan bola dari Alif. Kali ini Hasbi berdiri bebas. Hasbi kurang jelas tidak apa maksud dari Hasbi tadi. Kembali kali ini bola dalam penguasaan anak PSLA. Rory sang pencipta gol pembuka kemenangan dari PSLA ini kepada Yanda maksudnya. Lebar ada Yuki di sana. Menyisir kali ini Yupi dari sektor kiri pertahanan, umpan crossing kotak penalti berbahaya, namun sebuah sliding dilakukan Yordi. Kembali melakukan penyelamatan saja tadi, berakibat tendangan penjuru kembali diperoleh oleh PSLA. Kali ini tepat berada di rusuk kanan jalan gawang dikawal oleh Vigo ini. Sebuah tendangan penjuru kali telah lakukan. Angkat bola kotak penalti, kok duel terjadi di sana. Kembali sebuah shooting dilepaskan. Namun kali ini lengket dalam pelukan Vigo. Sebuah blunder kali ini dilakukan. Alif kali ini. Tenang Alif pendek kepada rekannya Genta. Masih meraba-raba nampaknya berusaha terus membongkar benteng pertahanan dari kesebelasan PSLA yang begitu rapi nampaknya dikawal oleh duet pemain senior ini, Yayan dan Genta ini atau Angga maksud kami. Kali ini nomor punggung 4 dari kesebelasan PSLA kuasai bola kepada Yanda. Umpan terobosan Yupi lepas dari kawan perangkap lebih berbahaya, namun lengket kali ini dalam pelukan penjaga gawang Vigo. Kembali selamatlah jaga gawang Kamang B ini. Genta kali ini dengan menempati pos sebagai bek kiri di jantung pertahanan dari tuan rumah ini kerjasama dengan rekannya Agung. Sebuah umpan terobosan mengarah kepada Adpro, maksudnya ada Yayan di sana melakukan pengawalan. Sebuah upaya yang gagal dari Pro. Yanda kali ini masih mencari celah nampaknya Yanda. Umpan kepada Yupi, kembali umpan 1-2 kepada Yanda maksudnya, namun lebih dekat di kaki Yasril tadi. Ganes yang tampil baik sepanjang pertandingan ini nampaknya dengan yang menempati pos sebagai bek kanan di jantung pertahanan dari PSLA ini kerjasama dengan Rory. Lepas di kawalan berangkat, namun sayang Vigo telah keluar dari sarangnya memetik sekulit bundar. Yordi kali ini kepada Negel, Hasbi, Agung kali ini. Kembali salah umpan Agung. Kembali Genta kali ini bersama rekan-rekannya Alif. Masih berupaya nampaknya untuk membongkar pertahanan, namun sampai jauh ini masih begitu sulit nampaknya untuk membongkar pertahanan dari PSLA ini. Kali ini Ulfi atau Angga dengan Rory kepada Angga kali ini atau Boni.
Langsung mengarah ke belakang gawang, gagal tadi. Masih mampu diantisipasi oleh Vigo. Sebuah upaya tendang spekulasi yang dilakukan Angga dan dari luar kotak 16 pertahanan dari kanan tadi. Asbi kerjasama pendek dengan Negel. Masih Negel tenang kali ini kuasai bola sepenuhnya. Melakukan overlap banyak kali ini Yondi. Crossing ada Arthur di sana. Hampir saja. Mohon perhatian wasit. Pergantian pemain dari PSLA keluar Herijun nomor punggung 29 masuk Agustio nomor punggung 21. Menghasilkan tendangan gawang kembali bagi PSLA. Aksal lakukan sudah Aksal ke tengah, ada Yanda di sana. Lebar kepada Ganes maksudnya. Coba merupakan lebar lapangan. Kembali Rory kali ini sang pencipta gol pembuka kemenangan. Lepas di kolam perangkap ini berbahaya pemain pengganti babak yang kedua terlepas jatuh ke tangan Suti. Apa yang terjadi? Masih belum berhenti tekanan ke dalam pertahanan. Kurang jelas kita apa yang ada di pikiran dari seorang Agustio. Gawang yang telah menganga tadi gagal dimanfaatkan oleh Agustio. Kembali kali ini anak-anak mereka melakukan serangan Asbi kepada Negel maksudnya. Masih mencari rekan. Asbi kali ini berdiri bebas, syuting meluang maksudnya. Namun belum begitu keras tadi tendangan dilepaskan oleh Asbi. Boni kali ini kerjasama pendek Yenta. Masih Yenta kepada Angga kali ini berganti posisi tempatnya dengan Boni. Umpan terobosan mengarah kepada Yupi dibayang-bayangi oleh Atmol. Masih kotak penalti lagi-lagi Agustio. Begitu sulit nampaknya pergerakan dari Agustio. Kembali bola berada di daerah pertahanan dari kesebelasan PSLA. Menjaga gawang Aksal pendek kepada Yayan. Ada Yanda di sana. Agustio kali ini kembali kepada Rory. Ball position dalam penguasaan anak-anak dari PSLA ini baik. Kembali Yanda kali ini, masih Yanda mencari rekan, melebar ke sektor kanan, ada Ganes di sana. Agustio, pemain pengganti di babak yang kedua ini, masih mencari celah. Berapa kali ini akan memberikan umpan kepada Ulfi maksudnya. Memanfaatkan lebar lapangan, Yupi berdiri bebas kali ini. Yupi di sektor kiri pertahanan, ada Yordi membayangkan pergerakan. Duel yang tidak sepadan nampaknya. Kita saksikan dari kejauhan masih upaya dari seorang Yordi. Dan kartu kuning kali ini dihadiahkan kepada Yordi. Berakibat tendangan bebas kali ini bagi kesebelasan PSLA berada tepat di sisi kanan menjaga gawang dikawal oleh Vigo ini. Bola dihadapi oleh Yupi kali ini. Kita nantikan tendangan. Ada Yupi dan juga ada Rory di sana. Siapa yang akan melakukan eksekusi? Nampaknya Rory. Empat penggawa dari tuan rumah coba melakukan pagar betis.
Telah dilakukan, Yupi kali ini berdiri bebas, Yupi syuting. Namun sayang tadi masih gagal dijangkau oleh Yayan tadi. Genta pendek dan kembali kesalahan dilakukan. Jadi kembali kami ingatkan bagi anda segenap pecinta pecandu sepak bola untuk besok sore yang sempat melewatkan laga penyisian antara Ordas Semitambang versus PSSD Dharmasraya. Kembali sebuah peluang tercipta kali ini di penghujung babak yang kedua ini dari kesebelasan PSLA melalui servis tendangan bebas. Mengambil ancang-ancang melakukan sudah kotak penalti yang tujuan. Namun kali ini antisipasi yang baik dilakukan Vigo. Ke belakang ada Agung di sana. Megel maksudnya yang tujuh, namun dipotong yang sempurna tadi oleh Boni. Yayan kali ini ada Yordi. Sebuah intercept tadi dilakukan. Mohon perhatian wasit, pergantian pemain dari Kamang keluar Anmol nomor punggung 4 masuk Willy nomor punggung 2. Kembali masukkan lempar galop saja bagi kesebelasan PSLA, lakukan sudah dipotong kembali dengan sempurna tadi oleh Agung. Anak-anak geser, anak-anak geser. Geser. Nanti terinjak pemain, anak-anak tolong sedikit bergeser. Kembali sebuah lempar galop diperoleh oleh PSLA. Telah lakukan ada Yupi di sana. Kembali salah kontrol Agung tadi. Sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Yordi jadi akibat tendang bebas kembali bagi PSLA. Berdebat di sisi kanan pertahanan dari kesebelasan tuan rumah Kamang B. Bola kali ini dihadapi oleh Yupi. Lakukan sudah Yupi, kotak penalti yang dituju. Apa yang terjadi sebuah kemelut? Namun kembali mampu diamankan oleh Vigo. Angga kali ini ke tengah kepada Agustio. Sebuah umpan kali ini mengarah kepada Angga tadi, lepas di kawalan namun gagal dijangkau. Asbi baik kali ini, sebuah umpan direct langsung mengarah ke sektor kanan pertahanan. Ada Alif di sana melakukan penetrasi. Gagal melewati Yayan nampaknya Alif. Kembali Yota kali ini dari PSLA membangun serangan. Gagal dari antisipasi dari Yordi, terlepas dari Yupi melakukan penetrasi kotak penalti. Masih Yupi 9 kali ini dibayang oleh Widi, masih Yupi berbahaya. Gagal dari sebuah bola chop dari Yupi tadi. Kembali kali ini bola dan masih dalam penguasaan anak-anak PSLA. Angga kali ini melakukan umpan terobosan. Sebuah penyelamatan dilakukan Genta.
11 kali ini. Yanda ke tengah, ada Rory di sana. Coba dibayangi oleh Negel. Kembali salah umpan kita saksikan tadi Hasbi. Sebuah umpan crossing mengarah kepada Yupi, berdiri bebas kali ini Yupi. Masih menyisakan Yordi di sana yang melakukan upaya pergerakan dari Yupi nampaknya. Sebuah tendangan spekulasi dari coba dilepaskan, masih membentur satu pemain bertahan dari Kamang tadi, ada Hasbi di sana. Tony kali ini sudah pendek dengan Negel. Pro yang dituju, gagal kembali penguasaan bola dari Pro. Kali ini kembali bola dalam pelukan Vigo. Tenang kali ini Vigo kuasai kulit tunggal sepenuhnya. Kerjasama pendek dengan rekannya Yasril. Jordi tadi yang dituju, namun kembali bola telah meninggalkan arena pertandingan. Masih akan lempar galam saja bagi PSLA. Agustio yang dituju. Kepada Roy tadi, namun sayang benturan tadi berbicara yang dilakukan oleh Alif tadi. Medis tandu. Jadi kembali kami ingatkan untuk besok sore, jangan sampai terlewatkan laga antara Ornastar Semitambang kontra PSSD Dharmasraya. Besok sore kembali kita ramaikan lapangan utama Sport Center ini untuk menyaksikan laga penyisian hari yang kelima antara Ornastar kontra PSSD Dharmasraya. Setelah kembali berdiri disaksikan Rory tadi yang sempat mengalami gangguan setelah tadi berbenturan dengan Alif, pemain dari Kamang K tadi. Sebuah tenang bebas bola dihadapi oleh Boni kali ini. Masih belum menemui sasaran. Sebuah spekulasi tendangan yang dilakukan oleh Boni tadi masih menyamping nampak di kiri jala gawang yang dikawal oleh Vigo ini. Tengah gawang telah lakukan lampung tinggi datangnya bola. Di sana ada Agung, kerjasama pendek jaringan Genta. Masih Genta kali ini mencari rekan, persepakannya akan diberikan. Kurang jelas kita apa maksud dari Genta tadi. Kali ini Negel lepas dari gawang perangkat dari Alif, namun masih menyisakan Boni jadi jantung pertahanan, gagal untuk dilewati. Kembali melahirkan tendang bebas bagi PSLA.
Ganda kali ini ada Yordi di sana, ada Tony maksudnya. Baik dari kontrol bola dari Tony, namun ada Angga kembali merebut bola. Angga kali ini maksudnya tadi kepada Ulfi, namun terbaca tadi oleh Genta mengagalkan serangan. Sebuah umpan terobosan kali ini Alif yang itu nampaknya coba menyisir dari sektor kanan pertahanan. Berdiri kali ini Alif mencairkan, lagi-lagi terbuang begitu saja peluang. Ganda kali ini lepas dari kawalan perangkap ini, berbahaya. Namun Vigo tadi keluar dari sarangnya, coba menghadang pergerakan dari Ulfi. Ada Angga kali ini, masuknya tadi kepada Yayan. Kembali terperangkap offset Alif. Tendangan telah lakukan kali ini kembali kepada Yayan. Masih Yayan mencairkan pada siapakah yang akan diberikan. Umpan kotak penalti ada Ulfi di sana. Namun kali ini Ulfi telah berdiri dalam posisi offset. Umpan dari masuknya kepada Negel. Kembali menjadi kok duel di sana. Atro yang dituju. Tenang kali ini Ganes kerjasama dengan Yanda. Masih Yanda sendirian kepada Rory. Umpan terobosan Yupi, intercept yang sangat bagus tadi dilakukan Azril. Kembali gagal penguasaan bola dari Afro. Yupi kali ini kepada Agustio. Maksudnya tadi Yanda, namun penyelamat saja yang dilakukan oleh Yordi tadi. Lempar galang telah dilakukan kali ini. Ada Yanda di sana, masih Yanda dibayangnya oleh Pro. Tony kali ini umpan terobosan maksudnya terbaca dengan baik tadi oleh Boni. Lagi-lagi kesalahan dilakukan. Kembali sebuah peluang bagi PSLA. Kali ini tercipta melalui servis tendangan bebas dari jarak yang cukup menguntungkan. Nampak yang berada tipis di luar kotak 16 pertahanan dari Kamang B ini. Kali ini Ulfi nampaknya akan dituju selaku eksekutor. Kita nantikan tenang bebas dari kaki Ulfi kali ini. Membuka menambah pundi-pundi gol, gagal, masih melambung di atas mister gawang ini oleh Vigo ini. Terlalu sulit dilakukan para anak-anak muda dari Kamang B untuk mengembangkan permainannya menghadapi tim sekelas PSLA di laga pada sore hari ini.
dipaksa bermain bertahan kan. Play on kali ini. Alif kembali umpan maksudnya kepada Negel. Lepas sudah lakukan body kepada penjaga gawang. Dan usai sudah laga pada sore hari ini dengan hasil akhir dengan oleh Pendel dengan stand 4-0 atas generasi muda Kamang Sarangsan. Baik para cinta sepak bola, demikianlah laporan penanganan mata kami di laga pada sore hari ini. Kita kembali akan berjumpa pada besok sore dalam laga antara Ortasap kontra PSSD Dharma Suraya. Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak dan pengunjung atas atensinya dan yang telah hadir menyaksikan laga pada sore hari ini. Dari lapangan utama kawasan Sport Center Kamang Baru, kami mengucapkan selamat sore dan bravo sepak bola. Bang Bos.